Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Jisoo mengatakan akan membuat Bongsun menjadi bintang utama dalam raid kali ini, terlihat bahwa para player yang berada di sana pun berlari menerjang ke arah kawanan monster itu untuk menyerangnya. Di sana juga terlihat penyihir berdarah dingin yang sedang bersama dengan Muchol sedang mengobrol karena mereka tak melihat kemunculan dari Frosna serta merasa aneh karena menurut data yang ada Frosna tak akan datang membawa pasukannya. Kemudian penyihir berdarah dingin itu pun berujar bahwa sepertinya mereka harus mengubah rencana yang sudah disusun karena raid ini akan menjadi raid yang sulit. Lalu bersiap menarik pedangnya sembari mengatakan kepada Muchol bahwa dirinya akan maju duluan. Dan setelah itu melesat ke depan untuk menghadapi kawanan monster-monster itu. Sedangkan Muchol sembari tersenyum berujar bahwa setelah dipikir-pikir, Rusia memanglah cocok untuk penyihir berdarah dingin beraksi. Jadi dirinya juga akan berusaha untuk mengikutinya. Akan tetapi tiba-tiba Muchol dikejutkan dengan Bongsun yang melesat dengan kecepatan tinggi melewati dirinya. Tak hanya itu, para player yang sudah berada jauh di depan juga terlihat terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh Bongsun itu. Hal itu dikarenakan Jisoo saat ini telah memberikan buff kepada Bongsun yang bahkan Bongsun tak menyadari hal itu. Sedangkan di sisi lain, Bongsun merasa bahwa tubuhnya saat ini terasa sangat ringan dan menduga bahwa Steve kemungkinan telah belajar sihir baru. Lalu penyihir berdarah dingin yang melihat Bongsun sudah bisa menyusulnya pun merasa terkejut karena Bongsun bisa sekuat itu. Kemudian dengan Flame Sword miliknya, Bongsun pun menebas monster es itu dengan mudahnya. Sontak hal itu membuat Steve yang melihatnya pun terkejut karena sepertinya Bongsun saat ini sudah bertambah kuat. Dan merasa mungkin kemampuannya sudah meningkat. Akan tetapi langsung menyangkal hal itu sesaat setelah dirinya melirik ke arah Kipong. Lalu kembali ke pertarungan. Saat ini giliran penyihir berdarah dingin yang beraksi melawan beberapa monster hingga bisa memusnahkan beberapa monster itu. Namun tak sampai di situ saja, beberapa monster pun kembali menyerang Bongsun dan penyihir berdarah dingin itu, namun semuanya dengan mudah dikalahkan oleh mereka berdua. Kombinasi serangan mereka berdua pun terlihat sangat mengesankan hingga membuat para player yang ada di tempat itu merasa kagum dengan pertunjukan itu. Sedangkan Bongsun yang terengah-engah pun meminta bantuan kepada Steve, namun kelihatannya Steve tak mendengar suaranya. Dan bersamaan dengan hal itu, beberapa monster pun berdatangan menuju ke arah Bongsun yang membuatnya sedikit terkejut. Kemudian berpindah ke ruang rapat Guild Naga Biru, terlihat bahwa mereka sedang mengadakan pertemuan yang membahas tentang mereka harus ikut berpartisipasi dalam raid party atau tidak. Salah seorang yang ada di sana pun menyarankan kepada Master Guild bahwa lebih baik mereka berpartisipasi dalam raid party itu agar posisi Guild Naga Biru tak goyah lagi. Master Guild pun menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya sudah mengetahui hal itu dan meminta mereka untuk menghubungi Perdana Menteri Gu serta mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengannya. Kemudian kembali ke tempat Frosna Raid diadakan, terlihat bahwa Bongsun yang akan diserang oleh monster itu pun diselamatkan oleh Kipong yang masih memakai topeng kudanya dengan menghancurkan monster-monster yang ingin menyerang Bongsun. Bongsun pun terkesima dengan aksi Kipong serta berterima kasih kepadanya. Namun Kipong malah mengatakan kenapa Bongsun hanya diam saja padahal masih banyak monster yang harus dikalahkan. Sedangkan Jisoo pun merasa kesal dengan tindakan Kipong itu padahal dirinya sudah mengatakan agar menyerahkan pertarungan kali ini kepadanya. Setelah itu mengaktifkan sebuah sihir ke arah pedang Bongsun yang langsung mengeluarkan api yang sangat luar biasa sesaat setelah Bongsun memegang kembali pedangnya. Bongsun pun sedikit terkejut namun merasa tak masalah dengan hal itu. Kemudian Steve pun mendatangi Bongsun serta menanyakan bagaimana keadaan Bongsun kali ini. Bongsun pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja berkat Steve dan memuji kemampuannya yang semakin meningkat. Lalu menambahkan bahwa lebih baik mereka segera membereskan para monster-monster itu. Sedangkan di tempat lain terlihat Frosna yang sedang berjalan sendirian melihat kobaran api milik Bongsun sebelumnya dan berniat untuk mendatangi tempat itu.
Kemudian setelah monster-monster itu dibereskan, terlihat bahwa kedatangan Bongsun, Steve, Kipong, dan Sisu pun membuat heboh orang-orang yang ada di tempat para player berkumpul. Orang-orang yang ada di sana pun merasa jika api yang dikeluarkan oleh Bongsun sebelumnya merupakan kekuatan yang hanya bisa ditunjukkan oleh player rank S. Namun ada juga orang-orang yang memiliki niatan lain untuk merekrut Bongsun ke dalam guild mereka. Karena itu Bongsun yang menunjukkan kekuatan yang mendekati rank S pun menjadi target rekrutmen yang terbaik. Orang-orang itu pun mengerumuni mereka berempat hingga membuat Steve kewalahan menghalangi orang-orang yang mendekat kepada Bongsun yang ingin mengenalnya lebih dekat. Berkat usaha Steve yang dengan tegas mengatakan bahwa mereka tak akan menerima pertanyaan apapun karena tak ada yang boleh mengganggu player yang lelah. Lalu setelah mereka terbebas dari kerumunan itu, Bongsun pun menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa daripada menghadapi situasi saat ini, dirinya lebih memilih bertarung saja. Kemudian mendekati Steve dan memukul punggung Steve sembari memujinya karena kemampuan Steve sudah benar-benar meningkat hingga membuat dirinya pun kaget tak percaya. Namun dengan senyuman canggung, Steve membalas dengan mengatakan bahwa dirinya lega jika Bongsun bisa sesenang itu. Namun dalam hati berujar bahwa ternyata bukan hanya Kipong yang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi Sisu juga memiliki kekuatan yang hebat juga. Dirinya baru pertama kali melihat sihir sekuat itu, dan jika tak mengaktifkan skill scan jarak dekat, dirinya pasti tak akan menyadari hal itu. Lalu bertanya-tanya siapa identitas mereka berdua sebenarnya dan merasa bimbang apakah akan melaporkan kekuatan Kipong dan Sisu ke Amerika atau tidak. Namun langsung menepis hal itu dengan memutuskan untuk tak melaporkannya karena dirinya harus memastikannya dengan benar dahulu. Walaupun misi utamanya adalah mengumpulkan dan melaporkan informasi tentang semua yang sedang terjadi di Korea. Kemudian lamunan Steve pun disadarkan oleh Bongsun yang mengatakan bahwa dirinya melihat hal yang aneh dan orang yang memakai topeng hewan yang bersama dengan mereka berdua pun terlihat mencurigakan. Karena sebelumnya dia ada di belakangnya namun tiba-tiba bisa berada di depannya. Itu merupakan hal yang aneh. Ditambah lagi sepertinya dia juga yang telah mengalahkan monster-monster yang menyerang dirinya saat itu. Steve pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa sepertinya Bongsun sudah salah paham serta kemungkinan Bongsun salah lihat saja. Bongsun yang mendengar hal itu pun berujar bahwa mungkin memang dirinya salah lihat karena sedang dalam keadaan terdesak. Akan tetapi mereka dikejutkan dengan kedatangan Sisu dan Kipong ke tempat mereka berdua. Sisu memuji Bongsun yang hari ini terlihat sangat luar biasa. Bongsun pun berterima kasih dengan pujian itu, namun dalam hatinya merasa familiar dengan cara bicara Sisu saat ini. Kemudian bertanya kepada Kipong kenapa dia tiba-tiba sudah ada di depannya tadi. Apakah dia sedang menyembunyikan kekuatannya? Lalu meminta agar dia jujur tentang siapa identitasnya sebenarnya saat ini. Sontak hal itu membuat Steve pun mengeluarkan keringat dingin ketakutan. Namun Kipong dengan santainya menjawab bahwa sihir dari Steve, rekan Bongsun itu lumayan. Dan Bongsun pun dengan berat hati menerima jawaban itu lalu rebahan di atas tempat tidur memunggungi mereka sembari mengatakan rasa terima kasihnya telah ikut bertarung hari ini dan juga sudah menyelamatkan dirinya. Kipong pun hanya bisa tersenyum di balik topeng kuda itu. Kemudian berpindah di tempat Perdana Menteri Gu berada saat ini. Terlihat Master Guild Naga Biru berkunjung ke tempatnya. Perdana Menteri pun menanyakan apa urusannya datang ke tempatnya saat ini. Padahal Guild Naga Biru tak berpartisipasi dalam Red Party. Malah sekarang ingin bertemu dengan dirinya seperti ini. Apakah dia saat ini berubah pikiran jadi ingin ikut Red Party? Dengan senyuman penuh keangkuhan, Master Guild Naga Biru pun menjawab dengan mengatakan bahwa hal itu tergantung jawaban dari Perdana Menteri saat ini. Mendengar hal itu, Perdana Menteri pun mengatakan bahwa dirinya akan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Master Guild Naga Biru sekarang juga. Lalu Master Guild pun mengatakan ingatan. Dan dirinya sudah mengetahui semuanya. Namun Perdana Menteri malah terlihat bingung dengan ingatan apa yang dimaksud olehnya itu. Mendengar jawaban itu, Master Guild Naga Biru pun merasa jika Pak Tua Snaker telah membohongi dirinya. Namun langsung menegaskan kepada Perdana Menteri bahwa jika dia seperti itu terus, maka Guild Naga Biru tak akan bekerja sama dengannya. Mendengar hal itu, raut muka Perdana Menteri pun langsung berubah drastis yang membuat Master Guild Naga Biru pun tersenyum karena sepertinya Perdana Menteri memang mengetahui sesuatu.
Gu Songryong merupakan seorang Perdana Menteri yang melindungi Korea sejak masa Perang Besar, serta merupakan legenda yang hidup dan pahlawan Korea. Jadi jika melihat ekspresinya saat ini dan juga terlihat sangat berhati-hati seperti itu, pasti ada sesuatu yang dia ketahui. Kemudian menanyakan sebenarnya siapa yang telah menghilangkan ingatan mereka itu. Perdana Menteri pun menghela nafasnya sembari mengatakan bahwa sepertinya dia tak mengingatnya sendiri dan menduga bahwa Snacker-lah yang telah memberitahunya. Master Guild pun berkilah dengan mengatakan bahwa siapa yang telah memberitahu dirinya itu tak penting. Karena yang lebih penting dirinya ingin mengetahui siapa yang telah menghilangkan ingatan mereka itu. Perdana Menteri pun bertanya apakah itu penting saat ini? Walaupun dirinya memberitahunya, itu tak akan pernah bisa mengubah apapun karena ingatan semua orang tetap akan hilang. Mendengar hal itu, Master Quill pun mengeluarkan pedang sihirnya dan berujar bahwa jika itu jawaban dari Perdana Menteri, maka dirinya akan benar-benar marah kepadanya. Sedangkan Perdana Menteri juga mengeluarkan pedangnya sembari berujar bahwa dirinya juga terakhir kalinya bersabar hanya karena dia merupakan Master Quill Naga Biru. Jika memang dia merupakan seorang Master Guild, maka seharusnya dia bertindak selayaknya seorang Master. Dan juga seharusnya dia tahu kalau dirinya tak akan mengatakan apa-apa, walau tindakannya saat ini adalah masalah besar. Jadi lebih baik untuk tak mencari tahu tentang ingatan itu. Master Guild pun yang mendengar hal itu akhirnya mengalah dan tak melakukan apa-apa. Lalu dengan ekspresi gembira bertanya-tanya, berarti Perdana Menteri tak kehilangan ingatannya dan pasti dia tahu sesuatu. Akan tetapi Perdana Menteri merasakan kehadiran orang lain di ruangan itu dan langsung menyerang ke samping Master Guild Naga Biru hingga membuat Master Guild Naga Biru pun merasa dirinya yang akan dihabisi oleh Perdana Menteri. Kemudian Perdana Menteri pun dengan nada kemarahannya berujar agar dia menunjukkan dirinya sekarang. Karena beraninya dia diam-diam masuk ke tempat yang seharusnya tak dia masuki ini. Diketahui yang bersembunyi itu adalah Snacker dan teman-temannya serta anak buahnya. Snacker pun dengan tawa khasnya memuji Master Quill perisai yang bisa mendapatkan informasi jika Perdana Menteri mengetahui identitas orang yang telah membuat ingatan mereka semua hilang. Master Quill pun merasa kesal karena ternyata Snacker telah memanfaatkan dirinya seperti itu. Namun, Snacker berkilah dengan mengatakan bahwa dirinya tak memanfaatkannya. Hanya saja mereka kebetulan memiliki tujuan yang sama. Lalu Perdana Menteri pun berujar bahwa dirinya merasa berterima kasih atas kedatangan Snacker karena dirinya tak perlu repot-repot untuk mencarinya. Snacker pun tertawa sembari mengatakan jika sikap Perdana Menteri itu terlalu sombong. Padahal sekarang dia sudah tak punya siapa-siapa di sampingnya karena semua sedang pergi untuk melakukan Frostnaret. Jadi kata-kata Perdana Menteri itu terlihat terlalu berani. Namun dengan muka seriusnya Perdana Menteri berujar bahwa ada sebuah pepatah dari timur yang berbunyi, yang datang tak baik dan yang baik tak akan datang. Jadi apapun tujuannya datang ke sini, maka jangan berpikir dia akan bisa kembali dengan utuh. Snacker pun memuji kata-kata Perdana Menteri yang sangat bagus itu. Dan dirinya juga tak berencana untuk cepat-cepat kembali karena ada banyak hal yang ingin dirinya ketahui dari Perdana Menteri. Kemudian tak lama setelah itu ledakan pun terjadi tepat di ruangan Perdana Menteri dan Perdana Menteri pun terlihat sedang terbang di atas udara disusul oleh Snacker dan antek-anteknya. Lalu Perdana Menteri pun berkata apakah Snacker kira dirinya tak akan bisa menang walaupun hanya sendirian, dasar kakek tua. Snacker pun menanggapi dengan berkata bahwa ternyata Perdana Menteri satu negara ini memang tak memiliki martabat sama sekali. Sembari memegang pedangnya, Perdana Menteri pun berujar bahwa dirinya tak perlu menjaga martabat di hadapan seorang musuh. Lalu, setelah itu mengayunkan pedangnya ke arah Snacker hingga membuat sebuah ledakan di atas udara. Kemudian kembali ke tempat Frostnaret diadakan. Terlihat para player sedang berjalan di tengah hamparan salju. Rombongan itu dipimpin oleh Bong Sun dan Steve yang berada di barisan terdepan. Namun ekspresi mereka berdua pun terlihat kurang semangat dan Bong Sun pun berujar bahwa seharusnya tadi dirinya tak maju ke depan jika tahu akan menjadi pemimpin di garis terdepan seperti ini. Mendengar hal itu, Steve pun juga berkata bahwa semua itu memang salah Bong Sun. Sedangkan Bong Sun memberikan alasan bahwa mau bagaimana lagi semua sudah terjadi. Ditambah lagi mereka jadi bisa lebih banyak mendapatkan informasi. Akan tetapi Steve masih menyangkalnya dengan berkata bahwa
Jika seperti itu terus, lama-lama Bong Sun bisa kehilangan nyawanya duluan. Lalu Bong Sun pun menanggapi dengan mengatakan agar Steve pun tak pura-pura lemah seperti itu. Karena jika Steve menolongnya dengan sihir seperti sebelumnya, sepertinya mereka akan bisa mengalahkan Frostna. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba mendekat ke arah Bong Sun melewati Kipong serta Sisu. Diketahui dia adalah Master Guild Day Knight. Dirinya menemui Bong Sun untuk mengajaknya dan bergabung dengan guild miliknya. Dirinya juga berjanji akan memperlakukan Bong Sun dengan baik jika dia mau bergabung dengan guild miliknya itu. Namun dari belakangnya terlihat Kipong yang sangat marah meminta agar orang itu pergi dari tempat ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.